Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring mata pelajaran PABP dan Bina Akhlak Muslim SMP IT Al Yasmin Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Nya. Di dalam ajaran kitab tersebut terdapat pedoman hidup bagi umat manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kitab-kitab tersebut merupakan anugerah bagi manusia karena kitab-kitab Allah terdapat penyelesaian dalam setiap masalah dan kesulitan yang dialami oleh manusia. Kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, yang kedua Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ketiga Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan yang keempat Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Al-Gufron. Saya dari kelas 8 Pandai. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas PABP tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ada 3 tingkatan dalam beriman kepada kitab Allah, yaitu qatmil, membaca saja. Yang kedua, tartil, membaca dan memahami. Yang ketiga, hafiz, membaca, memahami, mengamalkan dan menghafalkan. Singkatnya, kita sebagai umat Islam belum cukup beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tetapi harus senantiasa membaca, memahami, mempelajari dan mengamalkan isi kandungannya sehingga kita tahu aturan-aturan di dalamnya untuk selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Yoga Rizky dari kelas 8 Pintar. Saya akan menjelaskan tentang kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah mukjizat yang diturunkan kepada nabi-nabi. Ada 4 kitab-kitab Allah, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melewati perantara Nabi Jibril. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabi Zara Nabibi dari kelas 8 Pintar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab tersebut pada Rasul-Nya. Ajaran yang terdapat di kitab tersebut ditunjukkan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup di dunia dan di akhirat. Kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afisena Al-Jifari dari kelas 8 Pintar. Di sini saya akan mempresentasikan iman kepada Allah, berarti iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada Allah berarti kita harus mengimankan kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah petunjuk yang Allah turunkan kepada nabi-nabi melalui perantara malaikat Jibril. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Ada Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran.
Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Di masing-masing kitab-kitab itu adalah petunjuk yang Allah turunkan agar manusia tidak tersesat di bumi, agar manusia senantiasa beribadah kepada Allah dan selalu mengingat Allah. Dan itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang Dalam Munawar dari kelas 8 Pintar akan mempresentasikan kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini merupakan anugerah bagi manusia. Mengapa demikian? Manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang di dalamnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut juga terdapat memberi jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini, manusia dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat. Seandainya kita tidak mempunyai pedoman yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita tentu tidak akan mengetahui keberadaan, keesaan dan keagungan Allah. Demikian juga dengan orang-orang terdahulu, mereka mendapat informasi mengenai keesaan Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Alam dari 8 Pintar. Saya akan mempresentasikan kitab-kitab Al-Quran. Kitab-kitab Al-Quran berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati. Kitab Al-Quran disampaikan kepada manusia untuk menjadi pedoman hidupnya di dunia maupun di akhirat. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk kaum Bani Israel pada abad 10 Masehi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada abad ke-1 untuk kaum Nasrani. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang terakhir kita, Nabi Muhammad, di Gua Hiro. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada 12 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Hasna Rashidah dari kelas 8 Pintar akan mempresentasikan tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti yakin dan percaya bahwa Allah telah menurunkannya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dan kitab-kitab itu menjadi pedoman hidup bagi manusia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di dunia akhirat. Iman kepada kitab-kitab Allah hukumnya adalah wajib. Kitab di dunia yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu ada 4, yaitu 1. Taurat, 2. Zabur, 3. Injil, 4. Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Kitab Taurat, kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Kitab
Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilqis Alsabila Dinova, kelas 8 Pintar. Kali ini saya akan mempresentasikan materi PABP dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini sepenuhnya hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Iman adalah percaya atau membenarkan. Menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala fardu ain. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Mengimani kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita harus mempercayai dan mengamalkan segala sesuatu yang terkandung di dalam kitab tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Hilmi dari kelas 8 Pintar. Saya akan mempresentasikan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman keempat. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab yang berisikan petunjuk dan larangannya. Adapun nama-nama kitab dan penerimanya. Yang pertama, kitab Injil diterima oleh Nabi Isa. Yang kedua, kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa. Ketiga, kitab Zabur diterima Nabi Daud. Dan keempat, kitab Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Setiadi dari kelas 8 Pandai akan mempresentasikan tentang pelajaran PAI tentang kitab-kitab. Kitabullah adalah catatan yang difirmankan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Umat Islam diwajibkan meyakini karena mempercayai kitab-kitab selain Quran sesuai dengan salah satu rukun iman, yaitu 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Iman kepada para malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Daviana Putri, kelas 8 Pandai. Kali ini saya akan mempresentasikan materi PABP dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan umatnya sebagai pedoman hidup atau petunjuk bagi manusia. Adapun hikmah yang dapat diambil dari adanya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. Selain itu, hati manusia menjadi lebih tentram dan juga menambah ilmu pengetahuan. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ahmad Naufal dari kelas 8 Pintar. Kali ini saya akan mempresentasikan materi PABP dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab artinya buku, surah artinya kiriman, dan hukum. Dan iman artinya percaya. Yang
Yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah adalah adanya keyakinan diri bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi utusan pilihannya dengan cara tertentu agar disampaikan kepada umatnya sebagai petunjuk pedoman dalam kehidupan sehingga mencapai kebenaran di dunia dan akhirat. Contohnya kitab-kitab Allah, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menurunkan kitab-kitab suci ya kepada manusia melalui nabi dan rasul sebagai petunjuk pedoman bagi manusia dalam memahami kehidupan dengan mengatur kehidupan agar tidak kepada kesalahan. Kedudukan kitab-kitab Allah selain petunjuk bagi manusia juga sebagai rahmat dari Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Cherry Putri. Saya biasa dipanggil Cherry. Saya berasal dari kelas 8 Pintar. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman yang ketiga. Setiap muslim harus mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Musa Alaihi Wasallam pada tahun 12 sebelum Masehi. Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Isa Alaihi Wasallam pada abad 1 Masehi. Akhir adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad 7 Masehi. Yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Sulistyo dari kelas 8 Pandai. Kali ini saya akan mempresentasikan mapel PABP yang bertema iman kepada kitab-kitab suci Allah. Kitab suci Allah ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk juga ke dalam rukun iman. Rukun iman ada 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giana Ahlina dari kelas 8 Pandai. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raifan Irawan. Saya dari kelas 8 Pintar. Saya di sini akan mempresentasikan tentang
materi PABP. Yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab. Pengertian kepada kitab adalah mempercayai Allah dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah. Yang kedua adalah 4 kitab yang diturunkan kepada nabi. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidan Torik Rahman, kelas 8 Pandai. Saya akan menerangkan materi-materi iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada nabi dan rasul dan wahyunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razu Eldino dari kelas 8 Pintar. Kali ini saya akan mempresentasikan rukun iman yang keempat. Apa itu rukun iman yang keempat? Rukun iman yang keempat adalah beriman kepada kitab-kitab Allah dengan cara mempercayai bahwa kitab-kitab Allah berjumlah 4, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Zabur adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Kitab Al-Quran juga pedoman umat Islam di seluruh dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Mutiara Agnia dari kelas 8 Pintar akan mempresentasikan materi PABP yang bertema iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin kepada sepenuhnya hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat Islam yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada Rasulnya. Hukumnya wajib jika ditinjau dari segi masa turunnya. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Satrihina dari kelas 8 Pintar. Kali ini saya akan mempresentasikan materi PABP dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Ada 6 rukun iman dan maknanya yang wajib dipahami umat Islam. 1. Iman kepada Allah SWT. 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah SWT. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada qada dan qadar. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa terdapat 4 buah kitab Allah SWT, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang pertama, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farlan Dapin dari kelas 8 Pintar. Saya ingin mempresentasikan tugas yang diberikan di Zoom, yaitu iman kepada kitab. Dalam umat Islam ada 4 kitab yang wajib diketahui dan diimani, yaitu 1. Kitab Jabur. Kitab Jabur diturunkan pada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Manfaat iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menyempurnakan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, dan untuk menjadi pedoman hidup maupun di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wimpandu Rahmat Samudra dari kelas 8 Pintar. Kali ini saya akan mempresentasikan materi PABP dengan tema mempercayai kitab-kitab Allah SWT. Ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah adalah surat Al-Alaq 1-5 saat berada di Gua Hira. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab ini diwahyukan di daerah Yerusalem. Di daerah Yerusalem dituliskan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi, yang diwahyukan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Pada saat itu Nabi Daud alaihissalam tengah bertahta sebagai raja Israel. Kitab Zabur dituliskan dalam bahasa Kipti. Kitab ini berisikan 10 nyanyian rohani dalam bahasa Arab disebut Mazmur dari Nabi Daud alaihissalam. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badi Simetri dari kelas 4 Pandai. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Mengimani kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita harus mempercayai dan mengamalkan segala sesuatu yang terkandung dalam kitab tersebut. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu landasan agama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman-Nya, "Bukanlah menghadapkanlah wajahmu ke arah timur dan barat, itu sebuah kebajikan. Itu ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari kemudian, malaikat dan kitab-kitabnya dan nabi-nabi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Maulana Prayogi dari kelas 8 Pintar. Kali ini saya akan mempresentasikan PABP dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam rukun iman terdapat 6 rukun iman. Yang pertama adalah rukun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, kepada qada dan qadar.
Yang ingin saya jelaskan di sini adalah tentang rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab pertama, kitab Taurat, diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad 12 sebelum Masehi. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi, diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Yang keempat, Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kitab ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia di Fauci dari kelas 8 Pintar. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Seperti yang kita tahu, rukun iman terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikatnya, yang ketiga adalah iman kepada kitabnya, yang keempat adalah iman kepada Rasulnya, yang kelima adalah iman kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah iman kepada qadar dan qadar. Kita harus beriman kepada kitabnya karena itu bagian dari rukun iman yang ketiga. Dan untuk mempelajari lebih jauh tentang kitabnya, kita harus tahu ada berapa saja kitabnya dan diturunkan kepada apa saja kitab tersebut. Yang pertama adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang keempat adalah kitab suci kita, yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik, karena kita sudah tahu jumlah kitab dan kepada siapa saja diturunkannya, kita akan mempelajari kisah-kisah penurunan kitab ke nabi-nabi tersebut. Yang pertama adalah Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi di Bukit Rusina. Taurat memiliki arti yakni hukum atau syariat. Saat itu, Nabi Musa ditugaskan untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Yang kedua adalah Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi di Yerusalem. Nabi Daud ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel atau umat Yahudi. Yang ketiga adalah Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi dan diturunkan di Yerusalem. Bahasa kitab ini yaitu bahasa Suryani yang diperuntukkan untuk kaum Nasrani. Dan yang keempat adalah Al-Quran. Seperti yang kita tahu, Al-Quran diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada abad ke-7 Masehi, kitab ini diturunkan untuk menyempurnakan dan membenarkan dari kitab-kitab sebelumnya. Pada saat malam 17 Ramadan, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu Al-Quran di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Al-Quran menggunakan bahasa Arab untuk menyampaikan wahyunya kepada manusia. Dan begitulah kisah atau deskripsi tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafais Atullah dari kelas 8 Pandai. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pelajaran PABP, yaitu iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul dan mempercayai isi dari kitab tersebut. Allah SWT menurunkan 4 kitab kepada rasul-rasulnya. Pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa pada saat ia berdakwah pada Bani Israel. Kedua, ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud untuk Bani Israel. Ketiga, terdapat kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Keempat, terdapat kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk umat Muslim. Segitu saja saya akan mempresentasikan pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azalia Rasana dari kelas 8 Pintar.
Saya akan mempresentasikan iman kitab-kitab kepada Allah SWT. Iman kitab kepada Allah SWT berarti percaya dengan separuh hatinya bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat-umat manusia. Kitab-kitab itu merupakan pedoman hidup bagi seluruh manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Segitu dulu presentasi dari saya. Maaf apabila pesan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Gani Resadi dari kelas 8 Pandai. Kali ini saya akan mempresentasikan materi PABP dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya untuk menjadi pedoman untuk umatnya. Terdapat 4 buah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama kesehatan, iman, dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan alam baginda Rasulullah SAW serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Azhar Muzaki, saya kelas 8 Pandai. Di sini saya akan mempresentasikan iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini saya akan mengulang kembali rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, saya akan membahas rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Cuman sedikit. Al-Quran yaitu kalam, artinya perkataan. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkannya secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran mempunyai ayat yang pertama yaitu surat Al-Alaq, surat ke-96 ayat 1-5. Dan sedangkan ayat yang terakhir itu adalah surat Al-Maidah, surat kelima ayat 11. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faslani
kelas 8 pintar. Kali ini saya akan mempresentasikan materi PABP dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Kitab-kitab Allah tersebut juga dapat memberikan jalan keluar terhadap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Tanpa ada kitab Allah, manusia akan berada di dalam kegelapan. Ada 4 nama kitab dan rasul penerimanya. Yang pertama ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang keempat ada kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Raditya Pratama dari kelas 7 Pandai, ingin mempresentasikan materi PABP dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah mengandung 4 unsur, yaitu sebagai berikut. Mengimani wujud Allah Ta'ala. Wujud Allah telah dibuktikan oleh fitrah manusia, akal manusia, syariat, dan indera manusia. Bukti fitrah tentang wujud Allah, bukti akal, bukti syariat, bukti indrawi. Kita dapat mendengar dan menyaksikan terkabulnya doa orang yang berdoa serta pertolongannya yang diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan musibah. Mukjizat para nabi dan rasul yang dapat disaksikan atau didengar banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Kaila Azahra dari 8 Pintar. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab ini diturunkan untuk memberikan petunjuk bagi Bani Israel. Kitab ini ditulis dalam bahasa Ibrani. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 di tanah Kanaan. Pada saat itu Nabi Daud alaihissalam tengah bertahta sebagai raja Bani Israel. Kitab Zabur ditulis dalam bahasa Kipti. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab ini diwahyukan di daerah Yerusalem. Ditulis menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Dan yang terakhir, Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Surat pertama turun pada tanggal 17 Ramadan. Peristiwa turunnya Al-Quran menjadi sejarah penting bagi umat Islam. Itulah mengapa malam 17 Ramadan diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dias Bernardin, saya dari kelas 8 Pandai Yasdu. Kali ini saya akan mempresentasikan materi PABP dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu iman? Iman artinya percaya, mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya melalui malaikat Jibril kepada rasul-rasulnya. Apa itu kitab-kitab Allah? Kitab-kitab Allah adalah firman-firman Allah kepada para nabi dan rasulnya. Seperti yang saya ketahui, kitab-kitab Allah itu berjumlah 4, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wasallam, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wasallam, dan yang paling terakhir kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya ketahui, arti kitab-kitab Allah itu kitab Taurat yang memiliki arti kitab ajaran, kitab Zabur yang memiliki arti menulis, kitab Injil yang memiliki arti
kabar yang baik, dan yang terakhir kitab Al-Quran, yaitu yang memiliki arti bacaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rianti Amarifni, kelas 8 Pandai, presentasi tentang iman kepada kitab Allah. Kitab artinya buku, surah, kiriman, dan hukum. Dan iman artinya percaya. Yang dimaksud iman kepada kitab-kitab Allah adalah adanya keyakinan diri bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi utusan pilihannya dengan cara tertentu agar disampaikan kepada umatnya sebagai petunjuk pedoman dalam kehidupan sehingga mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Contoh kitab-kitab Allah adalah kitab Taurat dalam bahasa Ibrani kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur dalam bahasa Kipti kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil dalam bahasa Suryani kepada Nabi Isa alaihissalam, kitab Al-Quran dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad SAW, Suhuf atau lembaran-lembaran firman Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Perkenalkan, nama saya Sultan Silam Al-Hafiz dari kelas 8 Pintar. Kali ini saya akan mempresentasikan materi PABP dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kitab-kitab Allah itu ada 4 dan para penerimanya. Yang pertama itu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. Sekian yang saya bisa sampaikan. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Azril dari kelas 8 Pintar. Kali ini saya akan mempresentasikan materi PABP dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Allah ada 4, yaitu 1. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. 2. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketiga, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan 4, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci sebagai petunjuk kepada manusia. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Zakia dari kelas 8 Pandai. Kali ini saya akan membuat video presentasi tentang materi PABD dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi-nabi dan rasul. Sedangkan iman menurut bahasa Arab artinya percaya, sedangkan menurut istilah artinya membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Rukun iman kepada kitab-kitab Allah itu yang ketiga.
Kitab-kitab tersebut diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Di antaranya kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekar Widesyanti dari kelas 8 Pandai. Hari ini saya akan membahas materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Setiap muslim harus mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Allah Subhanahu wa taala berarti kita perlu mengamalkannya apa yang ada di dalam kitab suci tersebut. Umat Islam harus berpegangan teguh pada Al-Quran dan menjalankan segala sesuatu sesuai dengan pedoman Al-Quran. Al-Quran berisi perintah beribadah dan menyembah Allah agar manusia tidak terlena dengan kehidupan di dunia. Al-Quran juga mengajarkan manusia berbuat baik dan tolong-menolong kepada sesama. Selain itu, Al-Quran juga melarang hal-hal yang dapat merugikan manusia. Kitab Allah mengajarkan manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling enak makan mie ayam kalau dicampur pedas cabe. Paling enak jawab salam kalau dijawabnya rame-rame. Kenalin dulu, saya Kaila dari kelas 8 Pintar yang akan mempresentasikan yaitu materi yang berjudul meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Seperti rukun iman yang berbunyi yang ketiga yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah sendiri terdiri dari 4, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran yang sampai sekarang kita jaga yaitu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Zabur menurut buku yang saya baca diwahyukan kepada Nabi Daud hanya untuk kaum Yahudi, sedangkan Injil diwahyukan kepada Nabi Isa hanya untuk kaum Nasrani. Kitab Al-Quran sendiri sebagai penyempurna dan membenarkan kitab sebelumnya. Keutamaan Al-Quran sendiri yaitu isi kandungannya lengkap karena segala aspek kehidupan. Contoh isinya sesuai dengan perkembangan zaman, susunan bahasa yang indah, membaca, mendengarkannya bahkan merupakan ibadah dan lain-lainnya sebagainya. Al-Quran sendiri pun merupakan mukjizat paling besar dari Nabi Muhammad SAW karena terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman dan memadukan antara ilmu, iman, dan amal perbuatan. Demikian cukup terima kasih. Pergi ke kampung, jalannya terbelah, pohon jatuh, awas menimpa. Jika ada salah kata maafkanlah. Waalaikumsalam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azmi Haslam. Saya ingin mempresentasikan tugas PAI. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang dapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat kebahagiaan di dunia dari akhirat. Diturunkannya kitab-kitab Allah SWT ini merupakan anugerah bagi manusia. Mengapa demikian? Manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Kitab Allah SWT tersebut dapat memberi jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah ini, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang
mengandung mudarat atau keburukan. Seandainya kita tidak mempunyai pedoman yang datangnya dari Allah, tentu kita tidak akan pernah mengetahui keberadaan, keesaan dan keagungan Allah. Demikian juga dengan orang-orang terdahulu, mereka mendapatkan informasi mengenai keesaan Allah melalui kitab Allah SWT tersebut tanpa dibimbing oleh Allah SWT. Manusia juga akan melakukan penyembahan yang sesat dan tindakan-tindakan sesuka hati tanpa kitab Allah SWT. Sudah pasti akan membuat manusia berada dalam kegelapan. Ibarat seorang yang sedang berjalan. Manusia berjalan tanpa mengetahui arah dan tidak mempunyai tujuan. Jika demikian, apa yang akan terjadi? Tentu perjalanan hidup ini akan tersesat. Dasai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi PABP dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman merupakan dasar kepercayaan dalam Islam yang wajib diamalkan oleh orang yang beriman. Rukun artinya dasar atau pokok yang harus dikerjakan, sementara iman artinya yakin atau percaya. Rukun iman terdiri dari 6 hal. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat artinya percaya dengan adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun tidak pernah melihatnya. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur atau cahaya. Mereka termasuk makhluk gaib. Perintah iman kepada malaikat tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini dan mempercayai adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya, antara lain kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa rasul-rasul Allah itu ada. Mereka diciptakan untuk membawa ajaran dan kebenaran kepada para umat. Para rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara malaikat. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat artinya meyakini dan mempercayai bahwa hari itu pasti akan datang. Pada hari itu alam semesta beserta seluruh isinya akan hancur. Manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar artinya yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa takdir yang baik maupun yang buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang terjadi pada manusia sudah menjadi ketepatannya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.